Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Debbie Ariska, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Wiromorang 1, Kota Probolinggo. Dalam modul 2.2, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan tematik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban yang pertama adalah kita sebagai guru sangat perlu mempelajari materi pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan kita dapat mengelola emosional diri kita sendiri, menetapkan dan mencapai tujuan pembelajaran dengan tujuan yang positif atau pengelolaan diri, menunjukkan rasa empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, mempertahankan hubungan yang positif atau hubungan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat terwujudnya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Dalam menerapkan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional kita dapat menciptakan karakter budi pekerti luhur sehingga terjadi perubahan yang positif pada peserta didik kita. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang sportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran modul 2.2 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dalam berdiferensiasi pembelajaran, PSE memastikan pendekatan individual dari inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap siswa. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada siswa. Pertanyaan lanjutan. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata sehingga. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid, bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata sehingga
Jawaban dari pertanyaan itu adalah, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter peserta didik saja, sehingga saya hanya fokus dalam aspek akademis saja. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE sangatlah penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif. Dalam pembelajaran ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. 2. Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan yang positif dan empati. 3. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama yaitu perubahan pada murid. 1. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif sekolah melalui praktek guru dengan menghargai keberagaman dan saling bekerja sama. 2. Memberikan pengajaran eksklusif dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian. Perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama, mengadakan sesi pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE. 2. Menciptakan komunitas dukungan bagi guru untuk berbagi praktek baik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.